Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Ririn menatap layar ponselnya dengan napas berat. Pesan dari Agung kembali masuk. Kamu yakin mau nolak aku? Aku serius, Rin. Aku cinta kamu. Gadis itu menggigit bibir. Hatinya tak tenang. Ia tahu Agung bukan pria sembarangan. Meski penampilannya biasa, ia punya aura yang membuat orang segan. Kata teman-temannya, Agung pernah belajar di pesantren, tapi juga punya sisi gelap yang tidak banyak orang tahu. Ririn mengetik pelan. Maaf, Agung, aku nggak bisa. Kita temenan aja ya. Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian, tanda baca berubah menjadi 2 centang biru. Tak ada balasan. Tapi entah kenapa, tangan Ririn terasa dingin. Sejak hari itu, semuanya berubah. Malam itu, angin masuk dari jendela kamarnya yang padahal sudah tertutup rapat. Ririn bangun karena merasa ada yang duduk di ujung ranjang. Saat membuka mata, ia melihat sosok wanita berambut panjang duduk membelakanginya. Rambutnya menjuntai hingga lantai. Tubuhnya bergetar seperti sedang menangis. "Ah, siapa kamu?" bisik Ririn, gemetar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya rusak, seperti dibakar. Matanya kosong, tapi basah oleh darah. Tiba-tiba, wanita itu berteriak nyaring, lalu menghilang dalam asap hitam yang menyengat. Ririn menjerit, tapi tubuhnya kaku. Tak bisa bergerak. Esok paginya, matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia hanya duduk di sudut kamar, gemetar tanpa suara. Ibunya panik dan memanggil tetangga untuk membaca doa-doa. Tapi malam berikutnya, sosok itu muncul lagi. Kini bukan hanya wanita itu, tapi juga bayangan hitam tinggi besar berdiri di balik pintu kamar. Dan suara Agung terdengar jelas, seperti dibisikkan ke telinganya. "Kamu milikku, Rin. Nggak ada yang bisa ambil kamu dari aku." Ririn tidak bisa tidur. Ia duduk memeluk lutut di pojok kamar, lampu menyala terang, matanya mengamati tiap sudut ruangan. Namun pagi itu, ketika ibunya masuk, jeritannya menggema ke seluruh rumah. "Dinding ini, astagfirullah!" teriak sang ibu. Ririn menoleh dan terpaku. Dinding kamar tempat ia bersandar kini penuh dengan coretan darah. Tulisan yang tak terbaca, acak, seperti mantra. Di tengahnya, tertulis besar dengan darah yang masih menetes. "Ririn untuk Agung." Ririn muntah di tempat. Tangannya gemetar saat mencoba menghapus tulisan itu, tapi darahnya tidak bisa hilang. Bahkan saat dibersihkan air, noda merah itu tetap menempel seolah menjadi bagian dari cat tembok. "Bu, aku takut," bisik Ririn dengan suara pecah. Sang ibu, Bu Lastri, segera menghubungi pamannya yang tinggal di desa sebelah. Ia adalah seorang ustadz bernama Ustadz Fahri, yang biasa menangani hal-hal tak kasat mata. Ustadz Fahri datang siang itu juga. Tatapannya tajam ketika melihat tembok penuh darah. Ia tidak langsung bicara, hanya menyuruh semua orang keluar dari kamar Ririn, lalu ia berzikir dan membaca doa. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti cakar menggaruk tembok dari dalam kamar, disusul jeritan perempuan panjang yang membelah siang. Semua orang ketakutan. Ririn menutup telinga dan menangis. Sang ustadz keluar dengan keringat dingin membasahi jidatnya. "Ini bukan gangguan biasa," katanya pelan. Ririn diguna-guna. "Ini sihir pengasih, tapi yang sudah berubah jadi sihir pemaksa. Kalau tak segera diputus, nyawa bisa jadi taruhannya." Ririn menoleh dengan tubuh lemas. "Ustadz, siapa yang lakukan ini ke aku?" bisiknya. Ustadz Fahri menatap tajam padanya. "Siapa lelaki yang sangat ingin memilikimu, tapi kamu tolak mentah-mentah?" Jantung Ririn berhenti sejenak. Di kepalanya, hanya satu nama yang muncul. Agung. Hari-hari Ririn berubah menjadi mimpi buruk. Malam-malamnya dipenuhi suara bisikan, ketukan dari dalam lemari, dan aroma anyir darah yang selalu tercium dari bawah ranjangnya.
Ia tak pernah bisa tidur lebih dari 2 jam tanpa terbangun oleh teror. Ustadz Fahri datang lagi sore itu. Kali ini, ia membawa air doa dan segenggam garam laut. Aku mau periksa seluruh kamar Ririn. Bisa jadi si pelaku menanam media sihirnya di dalam rumah ini, kata sang ustadz sambil melirik setiap sudut dengan tajam. Dengan langkah pelan dan bacaan zikir yang tak putus, ia memeriksa lemari, bawah meja, hingga ranjang Ririn. Ketika ia mengangkat kasur Ririn, semua orang menjerit. Di bawah kasur itu, tergeletak sebuah boneka jerami kecil. Bentuknya menyerupai tubuh manusia. Wajahnya digambar dengan arang, dan di bagian dada boneka itu tertusuk paku berkarat. Yang membuat bulu kuduk berdiri, nama Ririn tertulis di atas kertas yang dililitkan di leher boneka. Ini media sihir. Kalau tidak segera dihancurkan dan dimurnikan, gangguannya bisa membunuh secara perlahan, ucap Ustadz Fahri. Ririn hampir pingsan. Ia tidak bisa membayangkan Agung menyimpan dendam sebesar ini. Ia hanya menolaknya dengan baik-baik. Tapi rupanya, itu cukup untuk membangkitkan sisi gelap lelaki itu. Si Agung ini bukan orang biasa, lanjut Ustadz Fahri. Dari caranya bekerja, dia sudah belajar ilmu hitam yang tinggi. Bukan hanya sekadar guna-guna, tapi juga pemanggilan makhluk dari dunia lain. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Pintu menutup sendiri dengan keras. Ririn menjerit dan memeluk ibunya. Dari kegelapan kamar, terdengar suara berat menyerupai erangan. Siapapun yang mencoba memisahkan Ririn dari Agung akan mati. Dan dari cermin lemari, muncul sesosok makhluk tinggi besar, hitam legam, bertanduk dan bermata merah, menatap mereka dengan amarah membara. Makhluk tinggi bertanduk itu hanya muncul beberapa detik, namun cukup untuk membuat satu rumah menjerit ketakutan. Setelah itu, pintu kamar terbuka sendiri, dan lampu menyala kembali. Tapi suasananya tak lagi sama. Rumah itu kini seperti bernafas bersama sesuatu yang tidak kasat mata, dingin, sunyi, penuh rasa diawasi. Ustadz Fahri duduk bersila, tangannya menggenggam tasbih erat-erat. Ia berzikir, keringat membasahi pelipisnya. Aku harus tahu dari mana asal sihir ini, katanya tegas. Ririn, kamu tahu dari mana Agung berasal? Ririn menunduk. Dia dari desa sebelah, desa Karangjati. Ustadz Fahri menatap serius. Desa itu dikenal menyimpan banyak aliran ilmu hitam. Banyak orang datang ke sana mencari pesugihan, pengasihan, dan bahkan pemanggilan jin. Sore itu, Ustadz Fahri memutuskan pergi sendiri ke Karangjati. Ia tidak ingin Ririn ikut. Sebelum berangkat, ia meminta Ririn menyalakan murotal Al-Quran dan tidak meninggalkan rumah untuk apapun. Tapi malam itu, walau bacaan Quran terus bergema dari speaker, Ririn tetap tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki berat dari depan rumah. Ketika ia mengintip dari jendela, jantungnya seperti terhenti. Agung berdiri di depan pagar rumah, menatap lurus ke jendela kamar Ririn. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, matanya kosong, dan ia menggenggam bunga melati yang perlahan berubah menjadi layu di tangannya. Ririn, kamu milikku, bisik Agung dari kejauhan. Meski suaranya sangat pelan, Ririn bisa mendengarnya jelas di telinga. Tiba-tiba tubuh Ririn terasa berat. Kepalanya pusing. Ia seperti ditarik sesuatu ke arah cermin kamarnya. Di dalam cermin, ia melihat dirinya, tapi bukan dirinya. Sosok perempuan itu tersenyum licik, matanya merah menyala, dan di tangannya memegang boneka jerami yang sama. Sementara itu, di Karangjati, Ustadz Fahri tiba di sebuah makam tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, ia menemukan altar kecil dan sesajen dengan nama Ririn, tertulis di atas kertas bertuliskan huruf Jawa kuno, diapit 2 tengkorak hewan. Dia membuat perjanjian, gumam Ustadz Fahri. Agung telah menjual sebagian jiwanya demi mengikat Ririn sampai mati. Ririn tidak sadar kapan dirinya tertidur, tapi malam itu ia bermimpi aneh, mimpi yang begitu nyata hingga ia bisa mencium bau tanah basah.
Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pemakaman tua yang gelap. Kabut tebal menyelimuti sekeliling. Di antara nisan-nisan reot, berdiri Agung. Tapi wajahnya rusak, matanya hitam penuh luka, dan tubuhnya dipenuhi luka bakar seperti bekas kesurupan api. "Kenapa kamu tolak aku, Rin?" katanya pelan. "Kita ditakdirkan bersama. Aku sudah mengikatmu. Jiwa kita sudah satu." Ririn mundur, menjerit. Tapi setiap ia melangkah ke belakang, tanah di bawahnya semakin tenggelam, seolah ingin menelan tubuhnya. "Aku sudah serahkan semuanya. Darahku, ruhku. Sekarang giliranmu," ucap Agung. Dari balik nisan, muncul tangan-tangan kotor, keriput, berdarah, kuku panjang, yang menarik kaki Ririn. Ia berteriak, tubuhnya diseret menuju sebuah lubang kubur yang terbuka. Di dalam lubang itu, ia melihat dirinya sendiri. Tapi tubuhnya pucat, mulut menganga, dan di matanya mengalir darah segar. "Masuk, Ririn, tempatmu di sini," bisik sosok Ririn di liang kubur. Ririn menjerit keras sekali. Dan ia terbangun. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Namun saat membuka mata, ia menemukan hal yang lebih mengerikan. Kakinya benar-benar penuh lumpur. Dan bau tanah basah masih tercium kuat dari dalam kamarnya. Di saat yang sama, Ustadz Fahri kembali dari Karangjati. Wajahnya pucat, dan ia langsung berkata kepada Ibu Ririn. "Ririn tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Arwah jahat sudah ditanam terlalu dalam. Dia harus tinggal sementara di tempat yang lebih bersih, lebih kuat secara spiritual." Sementara itu, Ririn menangis dalam diam di kamarnya. Ia sadar, ini bukan sekadar teror. Ini adalah panggilan kematian. Hari itu juga, Ustadz Fahri membawa Ririn dan ibunya ke sebuah rumah sederhana milik sahabatnya di desa yang lebih tenang, jauh dari Karangjati dan lingkungan kota. Rumah itu terletak di dekat masjid kecil dan dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasana terasa teduh meski sedikit sepi. "Di sini lebih aman," ujar Ustadz Fahri. "Tempat ini sering dipakai untuk meruqyah dan menenangkan orang yang terkena gangguan. Jin dari sihir agung tidak mudah masuk jika penjagaan spiritualnya kuat." Ririn hanya diam, matanya sayu, tubuhnya lemah. Ia sudah mulai sering berbicara sendiri, tertawa kecil tanpa sebab, dan menggumamkan nama Agung di saat-saat tertentu. Ibu Ririn memeluknya erat, menahan tangis. Ia tahu, putrinya tidak lagi seperti dulu. Sesuatu telah mencengkeram jiwanya. Malam pertama di rumah pengasingan, Ririn tampak lebih tenang. Ia tidur lebih cepat dan tidak mengigau. Tapi saat Ustadz Fahri sedang membaca Al-Quran di ruang depan, lampu kamar Ririn berkedip-kedip. Pukul 2 malam, terdengar suara ketukan dari luar jendela. Tok, tok, tok. Ririn membuka matanya. Ia berjalan mendekati jendela, seperti dipanggil. Saat ia membuka tirai, di luar berdiri Agung. Bukan Agung yang biasa. Wajahnya gosong, lidahnya menjulur panjang seperti ular, dan matanya merah menyala. Ia tersenyum. "Rin, kamu pikir kamu bisa lari?" Tiba-tiba jendela pecah dan angin kencang menerobos masuk. Ririn terlempar ke belakang, menabrak lemari. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Dia milikku. Sudah kutulis namanya dalam darah. Kalian semua tidak akan bisa memisahkan kami." Ustadz Fahri berlari ke kamar dengan air ruqyah. Ia memercikkan air ke tubuh Ririn sambil terus membaca ayat-ayat pelindung. Tubuh Ririn bergetar hebat, lalu menjerit panjang hingga pingsan. Saat ia siuman, matanya kosong. Pelan-pelan, ia berbisik lirih. "Agung, ada di dalam aku sekarang." Mata Ririn terbuka pelan. Pandangannya kosong, tapi senyum licik muncul di bibirnya. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara seorang gadis, melainkan suara berat, menyeramkan, dan penuh amarah. "Jangan ganggu kami, Ustadz." Ririn sudah menjadi milik Agung. Ustadz Fahri menatap tajam, tasbihnya erat dalam genggaman. Ia segera memercikkan air ruqyah ke wajah Ririn, namun tubuh gadis itu justru tertawa, terhuyung seperti boneka.
Tawa itu bukan tawa Ririn. Tawa itu tawa jin yang merasukinya. Bu Lastri menjerit dan mundur ke sudut kamar. Air matanya jatuh tanpa henti melihat anaknya dirasuki begitu dalam. Ya Allah, tolong anakku, isaknya lirih. Ustadz Fahri tidak gentar. Ia mulai membacakan ayat kursi dengan lantang, suaranya menggema di dalam ruangan. Tubuh Ririn gemetar hebat. Lalu, dengan suara serak, jin di dalam tubuhnya berteriak. Agung sudah menyerahkan darahnya. Dia memanggilku dari tanah kubur. Kalian tak akan bisa mengambil Ririn. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Lalu dari arah dapur, terdengar suara barang pecah, diikuti langkah kaki yang berat, menyeret, mendekati kamar. Udara jadi sangat dingin. Aroma melati bercampur amis darah menyebar ke seluruh ruangan. Ustadz Fahri tetap tenang. Ia memperkuat ruqyah, membaca ayat-ayat perlindungan dari surah Al-Baqarah. Suaranya makin keras, hingga tubuh Ririn menjerit, lalu kejang seperti ingin melepaskan sesuatu dari dalam dirinya. Dan, dari mulut Ririn, keluar darah hitam kental yang menggumpal seperti lendir. Di tengah cairan itu, tampak sepotong kecil rambut dengan simpul dan jarum hitam di dalamnya. Ririn roboh. Napasnya berat, tapi ia kembali sadar. Kali ini, benar-benar sadar. Ia menangis keras, memeluk ibunya. Aku lihat dia, Bu. Agung, wajahnya rusak. Dia ada di tempat gelap, penuh tengkorak, dia menungguku datang ke sana. Ustadz Fahri menatap serius. Tempat gelap itu bukan sekadar mimpi. Kita harus cari sumber utama sihir ini. Selama akar sihirnya belum dicabut, jin itu akan terus kembali. Dan tempat itu, hanyalah satu, makam tempat Agung memanggil jin pertama kalinya. Ustadz Fahri tahu, untuk memutus guna-guna yang menjerat Ririn, mereka harus kembali ke akar masalah Karangjati, desa tempat Agung berasal dan diduga melakukan perjanjian gelap dengan jin. Pagi itu, mereka berangkat bersama Ustadz Fahri, Ririn, dan seorang santri kepercayaannya bernama Bima. Bu Lastri tidak ikut. Ia ditinggal di rumah pengasingan bersama seorang ustazah untuk menjaga keselamatan. Perjalanan ke Karangjati terasa berat. Ririn terus merasa pusing dan mual. Berkali-kali ia merasa ada sesuatu yang mengelilinginya, membisikkan kata-kata aneh dalam bahasa yang tak ia mengerti. Setibanya di desa Karangjati, suasana langsung berubah. Desa itu sunyi meski matahari masih tinggi. Rumah-rumah terlihat tua, jalanan dipenuhi daun kering, dan pohon-pohon besar di pinggir jalan seperti menyembunyikan sesuatu. Mereka berhenti di ujung desa, di depan sebuah kebun bambu yang lebat. Ustadz Fahri menunjuk ke dalam. Di balik bambu ini ada makam tua. Disitulah Agung pernah membuat pemanggilan pertamanya. Ririn gemetar. Ia tahu tempat itu. Ia pernah diajak Agung lewat cerita dulu. Katanya itu tempatnya, menenangkan diri dan berdoa. Dengan langkah pelan, mereka memasuki kebun bambu. Suara serangga berhenti. Langkah kaki terdengar sangat jelas di atas tanah basah. Bau kemenyan dan melati menyeruak semakin kuat. Di tengah kebun, mereka menemukan sebuah altar dari batu hitam. Di atasnya ada tengkorak monyet, kendi pecah, dan gulungan kain merah dengan tulisan aksara Jawa kuno. Di sekeliling altar ditanam patok-patok dari tulang binatang. Ini tempat perjanjian, gumam Ustadz Fahri. Ia mulai membaca ayat-ayat suci dan berdoa agar tempat itu dibersihkan. Tapi saat ia membakar kain merah di altar itu, tanah tiba-tiba bergetar. Ririn menjerit keras. Dari balik pohon bambu, muncul kabut pekat dan bayangan hitam besar. Mata merah bersinar dari dalam kegelapan. Kalian tak punya hak menyentuh tempat ini, suara itu mengguncang dada mereka. Sosok tinggi bertanduk itu muncul lagi, kini bersama banyak bayangan lain, makhluk-makhluk gaib yang terikat oleh perjanjian agung. Ririn jatuh pingsan, dan ketika matanya terbuka kembali, ia tidak berada di makam itu lagi. Ia berada di ruangan gelap, dikelilingi oleh api, dan di hadapannya berdiri Agung dengan wajah gosong dan tubuh setengah membusuk. Akhirnya kamu datang juga, Ririn. Ririn berdiri kaku.
Sekelilingnya seperti ruang tak berbentuk, gelap, panas, dan sunyi namun bergema dengan bisikan aneh. Dinding-dindingnya seakan terbuat dari arang terbakar, tapi tidak menjalar api. Di kejauhan, terdengar lolongan dan jeritan seperti dari puluhan makhluk kesakitan. Di hadapannya, Agung berdiri dengan tubuh penuh luka. Wajahnya tidak lagi sepenuhnya manusia. Matanya merah membara, kulitnya terbuka di beberapa bagian menampakkan daging hangus, dan tangannya memegang boneka jerami Ririn yang kini terbakar sebagian. Aku mati untukmu, Rin. Tapi kamu memilih menjauh. Sekarang, aku hidup lagi di tempat ini. Dan kamu akan ikut. Ririn mundur sambil menangis, tapi setiap langkahnya seakan membawa dia semakin dalam ke ruang itu. Lantai seperti menyerap kakinya. Nafasnya mulai sesak, udara di sekitarnya terlalu pekat dengan aroma darah dan asap. Ini dunia antara. Batas tipis antara roh dan jasad. Aku menarikmu ke sini lewat perjanjian. Jiwamu hampir lepas, Rin. Tinggal sedikit lagi. Sementara itu, di dunia nyata, tubuh Ririn menggigil di depan altar Karangjati. Ustadz Fahri sadar bahwa roh Ririn telah ditarik keluar oleh jin kuat. Ia segera menggambar lingkaran pelindung di tanah, menyalakan dupa kayu gaharu, dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah tingkat tinggi. Bima menjaga lingkaran agar tidak terganggu oleh angin atau makhluk yang berkeliaran. Ririn, dengarkan aku. Jangan percaya pada apapun yang kau lihat. Panggil nama Allah, Ririn. Panggil, seru Ustadz Fahri dengan keras. Di dunia antara, Ririn mendengar samar suara itu. Tapi Agung mendekatinya, mengulurkan tangan. Pilih aku, Rin. Kita bisa bersama selamanya. Tak ada lagi penolakan. Tak ada lagi dunia yang kejam. Ririn mulai ragu. Tubuhnya sangat lemah. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan muncul cahaya. Dalam cahaya itu, samar terlihat sosok ibunya sedang membaca Al-Fatihah dengan air mata berlinang. Ririn, pulang, nak, suara itu lirih, tapi menusuk kalbu. Ririn menggigit bibirnya. Ia menatap Agung, lalu berteriak. Aku tidak akan ikut kamu. Allah pelindungku. Teriakannya menggema, dan seketika tubuh Agung terbakar oleh cahaya putih menyilaukan. Ia menjerit, mengutuk, lalu meledak menjadi kabut hitam yang menyebar. Ririn terlempar mundur, dan kembali membuka mata. Ia tersedak napas, tubuhnya kaku. Tapi ia sadar, matanya kembali jernih. Ustadz Fahri tersenyum lega. Kamu kembali, Ririn. Tapi ini belum akhir. Kita masih harus menghancurkan akar utama sihir itu. Tempat pemanggilan jin di Karangjati belum sepenuhnya bersih. Dan malam itu, mereka bersiap untuk menghadapi ritual pembersihan terakhir, yang akan membuka pintu ke rahasia tergelap Agung. Malam itu, Ustadz Fahri, Ririn, dan Bima kembali ke makam tua di Karangjati dengan perbekalan yang lebih lengkap, air suci, minyak zaitun, bunga mawar, dan kitab doa yang tebal. Udara malam dingin menusuk tulang, dan bayangan pohon bambu yang bergoyang seperti menari menambah kesan mencekam. Ririn menggenggam tangan Bima erat-erat, berharap bisa merasakan kekuatan dari sahabatnya itu. Ustadz Fahri mulai melingkari altar dengan garam laut, lalu menebarkan bunga mawar sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran yang khusus untuk mengusir jin dan sihir. Ini bukan hanya soal mengusir makhluk gaib, jelas Ustadz Fahri. Kita harus memutus ikatan sihir dari akar, yakni perjanjian agung dengan jin hitam ini. Setelah persiapan selesai, sang ustadz memulai ritual dengan doa panjang dan suara lantang yang bergema di kebun bambu. Tiba-tiba, kabut pekat muncul lagi, tapi kali ini lebih tebal dan lebih panas, seperti bara yang membara. Dari dalam kabut, suara serak terdengar, menggeram dan mengancam. Aku akan mengambil semuanya, Ririn milikku, dan nyawamu juga. Ustadz Fahri tak goyah. Ia menguatkan bacaan doa dan menebarkan air suci ke seluruh altar. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka retak, dan dari dalam retakan itu muncul sosok bayangan hitam besar yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya merah menyala,
dan tubuhnya dipenuhi luka seperti terpanggang api neraka. Ririn terdiam, tapi kali ini ia berdiri tegak. Aku bukan milikmu, Agung. Aku punya Allah yang melindungiku. Sosok itu meraung, lalu mencoba menyerang. Dengan sigap, Ustadz Fahri mengayunkan tasbih panjangnya ke arah bayangan tersebut sambil mengucapkan doa pelindung. Sosok itu menjerit dan menghilang perlahan-lahan, sampai akhirnya hanya kabut tipis yang tersisa dan menghilang bersama angin malam. Ririn menarik napas panjang, merasakan beban yang selama ini menekan dadanya mulai menghilang. Terima kasih, Ustadz. Aku merasa bebas. Namun, sang Ustadz menatapnya serius. Ini baru permulaan. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang harus kita hadapi. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya Agung dan dari mana ilmu hitam itu berasal. Ririn mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan ini belum berakhir. Namun ia siap. Setelah ritual pembersihan di makam, Ririn dan Ustadz Fahri memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Agung lebih dalam. Mereka pergi ke desa sebelah, bertanya pada tetangga dan kerabat lama Agung. Mereka mendapat cerita yang mengejutkan. Agung bukanlah pria biasa. Dulu, ia pernah menjadi anak yang baik dan pintar, tapi tragedi besar mengubah hidupnya. Ayahnya meninggal secara misterius di hutan, dan sejak itu Agung berubah. Ia mulai belajar ilmu hitam dari dukun desa yang terkenal kejam. Warga desa mengatakan bahwa Agung pernah membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk membalas dendam dan mendapatkan kekuatan agar wanita yang dicintainya tidak pernah bisa meninggalkannya. Lebih dari itu, ada cerita tentang sebuah kitab kuno yang hilang, yang konon menjadi sumber ilmu hitam Agung. Ririn merasakan ketakutan yang dalam. Jika kitab itu masih ada, maka bahaya belum berakhir. Ustadz Fahri berkata, kita harus menemukan kitab itu sebelum jatuh ke tangan yang salah. Bisa jadi Agung masih menggunakan ilmu itu, walau jasadnya sudah tiada. Malam itu, Ririn bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat Agung berdiri di sebuah rumah tua, di tengah buku-buku dan gulungan kertas. Di tangan Agung, kitab kuno itu terbuka, dan cahaya hitam keluar dari halaman-halamannya. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang akan bisa, kata Agung pelan. Ririn terbangun dengan napas tersengal. Ia tahu ini perlombaan melawan waktu. Pagi-pagi sekali, Ustadz Fahri dan Ririn berangkat menuju rumah tua yang ada di dalam mimpi Ririn. Rumah itu terletak di pinggir hutan lebat, sudah lama ditinggalkan dan hampir runtuh. Warga sekitar menghindari tempat itu, karena sering terdengar suara-suara aneh dan cahaya merah di malam hari. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh udara dingin yang menusuk tulang. Di dalam rumah, tumpukan buku dan kertas berserakan. Ada aroma dupa dan darah yang samar tercium. Ustadz Fahri mulai menelusuri ruangan, sementara Ririn merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut gelap. Di atas meja tua, mereka menemukan gulungan kertas yang penuh dengan tulisan-tulisan Jawa kuno dan simbol-simbol aneh. Salah satu gulungan itu adalah kitab yang dicari-cari. Ketika Ustadz Fahri membuka kitab itu, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara bisikan terdengar di seluruh ruangan. Siapa yang berani membuka rahasia kami? Ririn gemetar, tapi sang Ustadz tetap tenang dan mulai membaca doa untuk menenangkan suasana. Mereka tahu, mereka telah menggali sesuatu yang sangat berbahaya. Di luar, bayangan hitam bergerak cepat mengelilingi rumah tua itu, mengawasi setiap langkah mereka. Malam itu, setelah meninggalkan rumah tua, Ririn dan Ustadz Fahri kembali ke rumah pengasingan dengan kitab kuno di tangan. Namun, ketenangan yang mereka harapkan tidak datang. Sepanjang perjalanan, mereka merasakan ada sesuatu yang mengikuti dari jauh, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi kehadirannya sangat nyata. Setibanya di rumah, Ririn menemukan pintu depan sedikit terbuka, padahal ia yakin sudah menguncinya dengan rapat. Ini bukan kebetulan, bisik Ustadz Fahri sambil memeriksa sekeliling. Malam semakin larut, tiba-tiba,
dari sudut kamar, muncul bayangan hitam kecil yang melesat cepat dan menghilang begitu saja. Ririn menggigil ketakutan. Apa itu, Ustadz? Salah satu makhluk peliharaan jin hitam yang dikerahkan untuk mengawasi dan mengganggumu. Mereka biasa disebut bayangan pemburu. Mereka tak bisa dilihat oleh manusia biasa, tapi keberadaannya sangat berbahaya. Ustadz Fahri segera membaca doa-doa perlindungan dan mengelilingi rumah dengan garam dan air suci. Namun, ketukan keras terdengar di jendela kamar Ririn. Ketukan itu semakin keras dan berat, seperti seseorang atau sesuatu berusaha masuk. Ririn, jangan buka jendela. Perintah Ustadz dengan suara tegas. Tiba-tiba, suara erangan dan tawa menyeramkan terdengar dari luar. Kau pikir bisa lari, Ririn? Agung akan selalu menemukanmu. Ririn menunduk, menggenggam kitab kuno itu erat-erat. Malam semakin pekat, dan suara ketukan di jendela tidak berhenti. Ustadz Fahri menyalakan minyak wangi dan membakar kemenyan, lalu memulai ruqyah dengan doa-doa pelindung yang lebih kuat. Setiap kali ia membaca ayat-ayat Al-Quran, bayangan di luar jendela tampak menghindar, namun datang lagi dengan lebih banyak suara erangan dan tawa yang makin menyeramkan. Tiba-tiba, kaca jendela bergetar hebat, retak, dan pecah berhamburan. Angin dingin masuk menerobos ke dalam kamar, membuat lilin di meja hampir padam. Ririn merangkak ke belakang, gemetar dan menangis, sementara Ustadz Fahri terus melafalkan doa dengan suara lantang. Dengan izin Allah, aku perintahkan engkau pergi dari tempat ini, jin hitam. Teriaknya. Di tengah kerusuhan itu, dari sudut kamar muncul sosok bayangan hitam kecil, bentuknya seperti manusia tapi tanpa wajah. Ia bergerak cepat ke arah Ririn. Dengan sigap, Ustadz Fahri mengayunkan tasbihnya ke bayangan itu, dan seketika makhluk itu terjerat cahaya putih dan menghilang dengan jeritan mengerikan. Perlahan, suasana mulai tenang. Ririn masih menangis, tapi kali ini ada secercah harapan di matanya. Setelah malam yang mencekam itu, Ririn mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Walau bayangan hitam masih sering mengganggunya dalam mimpi, hatinya terasa lebih kuat. Ustadz Fahri mengajarinya cara membaca doa-doa pelindung setiap pagi dan malam. Mereka juga rutin mengadakan tahlilan kecil di rumah pengasingan, mengundang tetangga dan ustazah untuk ikut berdoa bersama. Satu hal yang paling menenangkan hati Ririn adalah dukungan penuh dari ibu dan sahabatnya. Mereka mengingatkan Ririn bahwa Allah selalu bersama orang yang beriman dan bersabar. Namun, suatu malam, Ririn bermimpi lagi. Tapi kali ini, mimpi itu berbeda. Ia bertemu dengan sosok putih bersinar, seorang perempuan yang lembut dan penuh kasih. Ririn, aku adalah penjaga hatimu. Jangan takut pada kegelapan. Kekuatanmu datang dari iman dan cinta sejati, bisik sosok itu. Ririn terbangun dengan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjuangan melawan guna-guna agung belum selesai, tapi kini ia siap menghadapi semuanya dengan kekuatan baru. Suatu hari, saat membersihkan rumah, Ririn menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik papan lantai. Di dalamnya terdapat surat-surat dan foto-foto lama agung bersama seseorang yang tidak dikenal, tampak melakukan ritual di hutan. Di salah satu surat, Agung menulis tentang perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan cinta Ririn. Namun, ada tulisan yang mengerikan. Jika ia menolak, nyawaku dan jiwanya akan menjadi taruhannya. Ustadz Fahri membacakan surat itu dengan serius. Ini menjelaskan kenapa guna-guna ini sangat kuat dan berbahaya. Perjanjian agung bukan hanya soal cinta, tapi juga nyawa. Malamnya, Ririn kembali bermimpi buruk. Agung muncul, kali ini dengan wajah penuh amarah. Kamu tidak bisa lepas dariku, Ririn. Aku akan membawamu ke dunia gelap bersamaku. Namun, kali ini Ririn tidak takut. Ia membentangkan tangan dan berkata dengan tegas. Aku memilih hidup dan cahaya. Aku tidak akan menyerah.
Mimpi itu berakhir dengan ledakan cahaya putih yang mengusir bayangan Agung. Ustadz Fahri mempersiapkan ritual terakhir yang akan memutus seluruh ikatan sihir antara Agung dan Ririn. Mereka kembali ke makam tua di Karangjati, membawa semua perlengkapan untuk ritual besar, minyak suci, air zam-zam, dan kitab doa yang paling kuat. Ririn merasa takut, tapi juga bertekad kuat. Ia tahu ini saatnya menghadapi masa lalunya dan mengakhiri semua penderitaan. Saat ritual dimulai, angin kencang bertiup, dan kabut pekat muncul mengelilingi mereka. Dari dalam kabut, suara mengerikan terdengar, jeritan Agung yang penuh dendam. "Ririn, kamu milikku, kamu tidak bisa lepas." Ustadz Fahri membaca doa dengan suara lantang, membentangkan tasbih dan minyak suci ke arah makam. Tiba-tiba, sosok hitam besar muncul, berusaha menyerang. Namun cahaya dari doa dan minyak suci membakar tubuh makhluk itu hingga terbakar abis. Agung muncul terakhir kali, wajahnya memelas. "Maafkan aku, Ririn, aku terjebak dalam kegelapan ini." Dengan sekuat tenaga, Ririn berdoa dan mengucapkan kalimat tauhid. Cahaya putih membungkus tubuh Agung, yang perlahan menghilang dengan damai. Suasana menjadi hening, kabut menghilang, dan udara terasa segar kembali. Setelah ritual terakhir, Ririn merasa seperti terlahir kembali. Teror yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Tubuhnya ringan, dan hatinya penuh kedamaian. Ustadz Fahri tersenyum, berkata, "Allah Maha Besar. Ketika kita berpegang padanya, tidak ada kekuatan gelap yang mampu mengalahkan." Ririn kembali ke rumah pengasingan bersama ibunya. Mereka mulai menata hidup baru, jauh dari bayang-bayang Agung. Tetapi, Ririn tahu, pengalaman ini mengajarkan satu hal penting, kekuatan cinta yang salah bisa menjadi neraka, namun cinta yang benar datang dari hati yang berserah pada Yang Maha Kuasa. Hari-hari berlalu dengan tenang. Ririn mulai menjalani hidup barunya, dengan dukungan keluarga dan sahabat yang selalu ada di sisinya. Ia rajin mengikuti pengajian dan rutin berdoa, memperkuat iman dan jiwa. Suatu sore, saat duduk di depan rumah pengasingan, Ririn menatap langit yang mulai kemerahan oleh senja. Ia tersenyum, merasakan damai yang sudah lama hilang. Waktu berjalan, dan Ririn tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan bijaksana. Pengalamannya menghadapi teror guna-guna telah mengajarkan banyak hal berharga. Ia sering membagikan kisahnya kepada orang-orang yang mengalami gangguan serupa, mengingatkan mereka agar selalu berhati-hati dalam memilih pasangan dan menjaga keimanan. Pesan yang ingin Ririn sampaikan adalah jelas. Cinta yang dipaksakan dengan cara hitam hanya akan membawa kehancuran. Jangan pernah takut untuk berkata tidak. Namun, ketika teror datang, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan dan memperkuat iman. Allah selalu menjadi pelindung terbaik bagi kita. Ririn menatap langit malam yang penuh bintang. Hatinya tenang. Ia tahu, kini hidupnya sudah bebas dari belenggu kegelapan. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.